Nama saya Audi Marahaba. Saya adalah laki-laki bejat yang cinta akan seks bebas dan dunia malam. Dan malam hari ini saya akan mengakui keburukan saya di masa lalu. Saya bekerja sebagai seorang kepala pengamanan di salah satu tempat yang tergolong elit di Jakarta. Saya banyak dapat upeti, banyak dapat suap boleh dibilang dari berbagai macam kontraktor, dan dari hasil upeti itu saya pakai uang ini untuk ke diskotik, ke nightclub. Saya traktir teman-teman minum sampai kita gunakan narkoba, dan dari situ kedekatan demi kedekatan terjadi dengan banyak wanita sampai saya tidur dengan banyak sekali wanita. Kalau yang sudah pasti yang saya keep itu, yang hidup bersama saya itu ada 14. Jadi saya tidak pernah kepikiran karena saya ingin menikah, tapi mau menikah dengan wanita yang baik-baik, yang bisa kita atur rumah tangga dengan baik nantinya. Dan akhirnya saya menikah dengan seorang wanita baik-baik, dan dalam pernikahan kami ini kami dikaruniai seorang anak perempuan. Tahun pertama pernikahan saya sudah melihat satu kehancuran yang luar biasa karena saya selingkuh pada saat itu. Saya lagi melakukan hubungan badan dengan seorang wanita selingkuhan saya, dan saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Ternyata dia telepon ke nomor telepon istri saya. Saya angkat, saya pikir itu memang suami saya yang telepon gitu. Nggak taunya waktu saya angkat, ternyata suara orang sedang berhubungan. Pada saat saya tidur dengan dia foto segala macam, dan akhirnya foto-foto itu dikirimkan ke istri saya. Saya sempat kaget gitu, tapi saya akan lebih kaget lagi waktu saya ngelihat dia berciuman gitu loh. Waduh, di situ saya nangis gitu loh. Saya nangis, langsung marah gitu, langsung mendidih rasanya darah ini gitu. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Sampai pada satu waktu istri saya sempat menanyakan tentang perselingkuhan saya ini. Memang berbuat jam segini. Lalu siapa yang selalu telepon aku? Gimana aku tahu siapa telepon kamu? Ini nomor telepon siapa? Ini memang nomor telepon kamu, dan suaranya itu perempuan. Lalu ini siapa? Ini foto siapa? Ini foto perempuan. Ini sama kamu. Siapa ini? Sontak sebagai seorang laki-laki, saya merasa harga diri saya diganggu. Saya merasa, wah ini kebohongan saya ketahuan nih. Akhirnya saya mencegah itu semua, menutupi semua itu dengan saya marah terhadap istri. Sampai saya dipukulin, badan saya, kepala saya ditonjok, bener-bener kayak dipukul seorang sama anak laki gitu. Saya udah menjerit minta tolong. Saya teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tapi nggak segeminggu, suami saya punya hati loh. Teriakannya itu saya nggak hiraukan, karena pada waktu itu memang saya seperti dibutakan, saya membabi buta. Saya ambil salah satu samurai yang saya simpan, saya keluarin, istri lihat saya ambil samurai, istri langsung kabur, lari ke kamar mandi pada waktu itu. Lampiasan berikutnya saya lampiaskan ke anak saya, Gloria, dan banyak hal yang saya lakukan yang di luar dari batas kewajaran sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Saya cuma doa aja sama Tuhan, sekiranya Tuhan tolong ubahkan suami saya gitu, supaya dia boleh kembali ke jalannya Tuhan gitu. Cuman itu aja yang saya lakukan. Situasi seperti ini terjadi dalam rumah tangga saya sekitar 7 tahun. Pada satu kesempatan saya diundang salah satu teman saya ke satu pesta narkoba. Saya bawa satu perempuan selingkuhan saya pada saat itu. Ternyata ada seorang teman saya senang dengan wanita selingkuhan saya. Tidak tahu seperti apa prosesnya mereka lakukan. Tahu-tahu itu waktu dia minum, saya punya selingkuhan ini minum, dia rasa pahit. Padahal notabene soft drink ini harusnya manis. Nah, dia suruh saya coba. Saya cobain. Benar, sampai habis saya minum, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Badan saya mulai tegang-tegang. Selingkuhan saya juga ngomong seperti itu. Jantungnya itu berpacunya cepat sekali. Akhirnya saya coba tarik keluar. Saya lihat memang posisi tangan kita udah pada biru. Kuku-kuku ini semua sudah biru.
Dan saya yakin benar hari itu kita memang benar-benar diracuni. Bersama dengan wanita selingkuhan saya ini, saya langsung lari ke rumah sakit. Waktu saya di rumah sakit, saya telepon istri saya bilang, kamu datang ke rumah sakit sekarang, saya ada di rumah sakit ini. Waktu mereka datang, saya ngomong apa adanya. Saya ngomong, saya minta maaf, saya melakukan dosa fatal sekali dalam pernikahan saya, itu saya berselingkuh, bahkan bukan cuma dengan satu orang wanita, dengan 14 wanita dalam waktu yang bersamaan saya selingkuhi. Saya minta ampun, saya minta dimaafkan, diampuni, bahkan saya pada saat itu saya minta untuk saya didoakan oleh anak dan istri saya. Saya nggak bisa terima waktu itu. Saya marah, saya nangis, saya teriak, saya bilang, Tuhan, saya sakit, saya bilang gitu. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Apa saya harus mengampuni mereka, Tuhan? Sejenak saya diam. Pada saat itu, tiba-tiba ada suara Roh Kudus, ampuni, ampuni. Di situ saya tunduk. Saya bilang, Tuhan, saya harus ampuni. Tapi Tuhan saya kekuatan, saya bilang gitu. Saya ambilin suami saya doain dia, saya lepaskan pengampunan buat suami saya. Waktu dia ngomong seperti itu ada satu rasa yang luar biasa yang saya tidak pernah alami. Yaitu saya merasa sudah sesak nafas ini, jadi nafas ini mulai lega. Dan dari kaki, di mana anak saya waktu itu doa, dia pegang kedua kaki saya rasa satu aliran panas yang masuk ke dalam tubuh, yang tadinya sudah dingin sekali, kaku menurut orang, sampai saya bisa bernafas dengan normal, saya bisa kembali seperti sedia kala gitu. Dan hari itu waktu saya sadar benar, saya dalam posisi saya lagi nangis, saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Saya dengar satu suara jelas sekali di telinga saya, dan suara itu lantang bicara kepada saya, berkata cuma satu kali lagi pasti mati. Itu kata-kata itu saya tidak akan pernah lupa sampai hari ini. Pada saat itu saya sadar benar, saya harus cari Tuhan. Saya di rumah sakit, saya telepon salah seorang yang saya sudah anggap seperti saudara saya sendiri, dan dia mendoakan saya pada saat itu. Dia anjurkan saya, dia dorong saya untuk ikut camp itu, karena menurut dia ini camp yang paling bagus sekali untuk pria. Singkat cerita, saya sampai di camp pria sejati, dan saya dengar khotbah demi khotbah, sesi demi sesi. Itu saya benar-benar merasa seperti saya ditampar. Jadi firman setiap pendeta sampaikan ini, sampaikan A, sampaikan B, oh ini hidup saya nih, ini saya lakukan semua ini. Tapi yang paling berkesan waktu saya tulis surat cinta buat istri dan anak saya saat itu. Kepada yang terhormat, istriku Evi yang tercinta. Mulai malam ini, aku berjanji kepada Tuhan menjadi suami yang sayang dan cinta dengan istri, menghormati dan menghargai istri. Karena aku sadar, istriku Evi adalah hadiah terindah dari Tuhan Yesus. Jadi aku minta maaf kalau dulu pernah pukul kamu, kasar terhadap kamu. Tapi hari ini aku berjanji akan selalu jaga, sayang dan cinta terhadap istriku Evi. Salam dari suami yang selalu mencintaimu, Audi Marahaba. I love you forever. Waktu saya nulis ini, hati saya tuh hancur sekali, karena saya ingat perlakuan saya terhadap istri. Saya jadi orang yang bahkan mengancam kehidupan mereka dalam rumah. Padahal sebenarnya firman bilang kita harus sayang, harus mengasihi. Bahkan anak buah cinta itu saya pukul. Saya tulis dalam keadaan saya nangis, hancur hati saya. Tiba-tiba saya di rumah, saya masuk ke dalam rumah, saya ambil anak saya panggil, saya ciumin mereka berdua, istri saya pegang, saya rangkul. Satu hal yang saya katakan kepada mereka, saya cuma minta maaf dan minta maaf. Saya berlutut di hadapan mereka berdua, di hadapan anak dan istri saya. Saya bilang, mulai hari ini, saya akan jadi suami yang terbaik buat istri saya. Saya peluk anak saya Gloria, saya ciumin dia. Saya bilang, mulai hari ini Papa nggak akan pernah pukul kamu lagi. Yang ada Papa akan jaga kamu. Waktu itu istri saya cuma bilang, ini suami yang saya harapkan. Dia cuma peluk saya, dia nangis. Saya butuh proses,
Saya butuh waktu untuk itu. Nggak bisa dipungkiri memang banyak teman-teman yang masih suka ngajakin. Saya cuma bilang, bro sorry, gue udah pensiun dari hal-hal yang seperti ini. Ada banyak cibiran, orang bilang, wah munafik, wah sekarang soalin ini, tapi ya itu konsekuensi yang harus kita terima. Ya, saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah pulihkan suami saya yang tadinya suka marah-marah, nggak marah-marah lagi gitu ya, sukanya mukul istri, dia udah nggak mukul istri lagi gitu, dia nggak pulang malam lagi, dia lebih suka bersama keluarga, istri dan anaknya. Tuhan sudah membuat rumah tangga itu saya itu berbeda gitu. Dari semua yang terjadi dalam hidup saya menyadari dan mengakui bahwa saya ini pria yang tidak setia. Hidup saya rusak karena saya sendiri yang merusaknya. Saya juga sangat jahat terhadap anak dan istri saya, tapi saya bersyukur Yesus mengubah hidup saya dan rumah tangga saya.